hidup di tengah keluarga yang sederhana. Ayah saya orang yang begitu memberi yang memberi dan mendampingi anak-anaknya untuk selalu setia pada Tuhan. Dalam doa malamnya selalu kami diajak untuk ingat bahwa kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kata-katanya selalu saya ingat bahwa jangan jauhkan aku daripadamu Bapa. Dan itu disebut anaknya satu persatu. Itu yang membuat saya merasa bahwa ayah saya hebat. Ayah saya yang menuntun saya untuk itu. Ibu, saya mengerti bahwa ibu saya itu merasa memberi tumpuan besar pada saya. Sebagai anak pertama, dia ingin saya bisa menjadi jalan untuk membantu seluruh adik-adik saya. Bahkan adik-adik ibu, orang tua ibu, kalau bisa dititipkan kepada saya. Itu sebabnya saya merasa ibu saya memang memberi beban terlalu berat ya kepada saya. Tapi puji Tuhan, saya diberi kekuatan untuk mendampingi mereka satu persatu. Nenek saya sampai dengan akhir hidupnya itu ada di tangan saya. Lalu kakek sebelum pergi, ia juga tinggal bersama-sama aku di tempat sekarang aku ada. Di sini kakek pernah ada, di sini nenek pernah tinggal. Juga Om itu adiknya ibu. Dia tinggal di sini dengan 7 anak tirinya. Itu ada di sini karena apa? Karena ibu saya merasa bahwa saya bisa membantu mereka. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan banyak hal sehingga saya bisa menolong mereka. Waktu kecil saya sudah dari sejak awal, ibu itu selalu meminta saya mencarikan atau memenuhi kebutuhan keluarga. Saya yang disuruh menjadi alat kesana kemari supaya adik-adik saya makan, supaya adik-adik saya terpenuhi kebutuhannya. Nggak salah dong kalau ibu saya akhirnya berharap betul saya cepat menikah supaya bisa dipakai untuk jembatan di mana dia bisa menolong adik-adiknya. Itu yang saya lakukan pada saat saya masih kecil dulu. Ada yang kamu mau tanya? Setelah itu sekolah gimana? Sekolah karena ibu saya nggak punya uang. Bapaknya, jadi kakek kalian itu menjadi pendamping anak-anak asrama Santo Yusuf Sindanglayan. Saya memberi kesempatan ayah saya istirahat kalau supaya saya bisa mengganti posisinya, menggendong adik saya yang laki-laki, mengurusi anak-anak yang ada di panti, menjaga mereka bermain, mengajak sambil menggendong, padahal badanku kecil begini. Tapi itu yang saya lakukan saat menggantikan posisi ayah sebagai pendamping anak-anak asrama. Saya sekolah setelah ibu saya keluar sebagai seorang guru. Dia menjadi koki di Kedutaan Besar Amerika. Dan saat itu tempat kita harus pindah. Jarak dari sekolah sampai ke rumah saya itu 7 kilo. Saya harus membawa adik-adik dan kita tidak pernah dipegangi uang. Dalam hal ini minus adikku yang laki,
Om siapa? Tidak ada Mbak Endang, tidak ada Om Tres. Om Tres. Hmm. Maka saya jalan 7 km dari Ciloto sampai ke Cipanas. Untuk itu, karena kami adalah orang-orang yang tidak punya uang, maka perjalanan itu harus saya lakukan untuk bergelantungan di bis, supaya saya tidak terlalu lelah karena arah pulang itu selalu naik. Dan saya bergelantungan di bis dengan posisi kalau keneknya baik. Kalau keneknya tidak baik, saya tidak boleh naik dan harus jalan sampai 7 km itu. Sampai saya menyelesaikan diri sekolah. Saya melanjutkan pendidikan sampai SPG. Itu pun saya dititipkan kepada seorang ibu yang hidup sendiri. Dia adalah kepala sekolah SPG Mardiwana Sukabumi. Untuk itu, supaya bisa makan dan menolong, supaya saya bisa makan dan saya bisa membayar uang sekolah, maka tenaga dan waktu saya lebih banyak saya berikan untuk bisa membalas kebaikan orang yang menolong saya. Saya akan kenang dia, semoga dia ada di dalam kehidupan. Siapa namanya, Bu? Ibu Irma namanya, orang Padang. Saya takut karena makanan yang dihidangkan itu adalah makanan yang sangat terbatas. Dalam artian namanya juga kami numpang. Saya bersama seorang teman yang sekarang masih hidup dan bersama-sama, yaitu Bapak Sukiyat yang ada di Sindanglaya. Sukayat namanya. Dialah yang bersama-sama saya. Dia selalu menolong saya supaya perut saya terisi dan menolong saya karena supaya saya tetap bisa eksis 3 tahun menyelesaikan USPG. Saya ingin cepat selesai. Hubungan saya dengan teman-teman di sekolah itu juga saya jaga supaya saya baik, supaya saya berguna bagi mereka. Saya diberi sedikit kepintaran lebih dan saya menolong teman-teman yang masih kurang mendapat waktu untuk belajar, dan akhirnya saya sedikit menolong mereka. Ada seorang Tionghoa pada zaman kerusuhan di tahun 64-an, murid teman saya Tionghoa, dia hanya tinggal bersama kakeknya dan dia akan menjadi sasaran pada saat itu. Sasaran untuk sasaran untuk orang-orang yang anti Cina tahun itu. Dan di setiap gang itu dibuat sedemikian rupa. Cui namanya, Lim Cui Nio. Si Cui ini, sayang saya nggak pernah bisa menghubungi dia. Kalau mungkin kapan ya saya bisa ketemu dia, orang yang sangat baik. Saya menjawab kebaikan dia dengan cara adalah pada saat kerusuhan terjadi, kakeknya sudah sangat tua, dia pedagang arm gitu. Lalu saya mencoba menghubungi teman-teman yang lain supaya kumpul di rumahnya. Pintu jendelanya kita buka, semua tanda-tanda Cina itu kita masukkan ke dalam supaya tidak menjadi sasaran kerusuhan. Dan untuk itulah maka saya merasa bahwa saya sedikit bisa membalas kebaikannya dan menyelamatkan dia dari orang-orang yang membuat kerusuhan itu, karena memang dia sangat baik dan saya tidak punya kesempatan untuk memberi kebaikan kepada dia. Kalau Cui pernah mendengar tentang saya sebelum saya nanti mati, moga-moga dia bisa tahu betapa saya mencintai dia. Dia sangat menolong. Saya punya baju seragam, itu pun dia yang memberi. Jangan heran. Perempuan Lim Cui Nio. Saya pernah melacaknya sampai ke Sukabumi.
Saya sampai ke rumahnya tapi saya tidak mendapati dia lagi. Lalu dengan cara itu sekarang saya mencoba menerapkan apa yang sudah saya terima dari Cuy. Dia juga tidak terlalu kaya amat sih, tapi dia bisa berbagi sama orang, khususnya yang saya rasakan. Maka kesempatan itu sekarang saya manfaatkan supaya saya juga bisa menolong orang lain. Baju-baju saya yang banyak, yang tidak sempat saya beli pada saat saya kecil dulu. Hampir setiap aku pengen baju, aku dibuatkan baju. Aku bisa punya baju banyak. Dan setiap kali kalau teman-teman saya datang, saya sampaikan kepada dia, kau pilih baju yang mana? Saya punya banyak baju putih, saya punya banyak baju yang sekarang sempit atau masih layak pakai, tapi kalau kamu suka kamu boleh ambil. Mereka memilihnya sendiri. Sampai akhirnya banyak yang apapun bentuknya, siapapun dia yang datang ke rumahku, saya mencoba untuk berbagi. Khususnya mereka yang saya melihat bahwa mereka lebih kurang dari aku. Bentar. Tentang Oke. pada saat aku sekolah ya. Dan puji Tuhan, saya masih pengen cerita tentang saat saya sekolah. Saya ingin cepat lulus, bagaimanapun caranya. Dan orang yang saya ikuti adalah orang yang demikian hati-hati untuk menggunakan keuangannya, yang terbatas juga untuk menolong kami. Mereka tidak memberi kesempatan saya untuk menggunakan listrik sampai malam. Padahal saya punya kesempatan hanya malam untuk bisa belajar. Tetapi dia tidak mau tahu itu. Itu sebabnya walaupun begitu saya merasa berterima kasih untuk orang yang sungguh-sungguh menolong kehidupan saya. Akhirnya pada saat saya menempuh ujian, banyak hal yang saya tidak bisa. Karena memang saya tidak pernah ikut les, saya tidak pernah ikut bimbingan dan sebagainya kayak zaman sekarang ya. Pokoknya hanya apa yang bisa saya serap pada saat saya belajar, pada saat saya menerima pelajaran.